Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang kami hormati, perkenalkan, saya Kunigunda Nadia Domingo dari SMA Negeri 1 Maumere. Di sini, saya sebagai pembicara satu dari tim pemerintah. Mosi yang akan kita bahas pada kesempatan ini yakni di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Ada 3 hal yang menjadi fokus perbincangan kita pada kesempatan ini, yakni yang pertama, negara dengan tingkat korupsi tinggi, yang kedua, indeks integritas sekolah, dan yang ketiga, indeks kejujuran siswa. Yang pertama, negara dengan tingkat korupsi tinggi. Negara dengan tingkat korupsi tinggi merupakan negara dengan perbuatan atau tindakan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya dengan tingkat tinggi, di mana Indonesia pun negara kita ini juga termasuk dalam kategori tersebut. Kedua, indeks integritas sekolah. Indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ketiga, indeks kejujuran siswa. Indeks kejujuran siswa merupakan pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Kami dari tim pemerintah sangat setuju terhadap mosi bahwa di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Mengapa kami katakan demikian? Karena banyak kasus-kasus pidana korupsi di tanah air yang diakibatkan atau dilatar belakangi oleh ketidakjujuran. Dengan adanya atau dengan didasarkan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa pada seleksi penerimaan mahasiswa baru, maka pemerintah telah mengoptimalkan penanaman sikap kejujuran dari tingkat sekolah. Korupsi bukanlah kata yang asing lagi di telinga orang Indonesia. Bahkan anak-anak pun telah mengerti apa itu korupsi. Korupsi memang bukan masalah yang baru di negara kita tercinta ini. Korupsi, saya ulangi, kasus serta berita-berita tentang korupsi sudah menjadi hal yang biasa untuk ditayangkan di TV maupun di media cetak. Jika berbicara masalah korupsi, memang tidak akan ada habisnya. Rentetan kasus korupsi yang tak terhitung lagi tentu saja mengharuskan pembangunan di negara ini. Dana yang seharusnya digunakan untuk implementasi pembangunan rekonstruksi jalan dan tempat-tempat untuk kepentingan bersama demi mensejahterakan masyarakat Indonesia justru dipakai dan digunakan oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan atau yang biasa kita sebut dengan koruptor. Alhasil, kemiskinan yang merajalela menjadi dampaknya, sehingga sudah saatnya pemberantasan korupsi ini menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat, terlebih para remaja. Jika kita berbicara soal korupsi, maka akan dikaitkan dengan kejujuran. Apa arti kejujuran? Banyak kita berpikir bahwa jujur berarti tidak bohong. Namun, arti kejujuran itu tidak sesederhana itu. Definisi lengkapnya menunjukkan bahwa seseorang yang jujur tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai moral. Kejujuran bukan hanya tentang perkataan, tetapi juga tindakan. Kejujuran itu sendiri merupakan sifat anti korupsi. Bahkan, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengatakan sikap jujur diyakini efektif mencegah perilaku korupsi.
ketika budaya jujur sudah terbayar, atau sudah dilaksanakan, maka satu sama lain akan saling menjaga dan mengingatkan. Sehingga dengan adanya atau dengan didasarkan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa pada penerimaan mahasiswa baru, sudah dipastikan bahwa hal itu dapat mengoptimalkan penanaman sikap kejujuran dari tingkat-tingkat sekolah. Sehingga kami dari tim pemerintah menegaskan bahwa kami sangat setuju terhadap mosi bahwa di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Sekian dari kami, terima kasih.